Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Wilson Purba. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi artis Gisela Anastasia kembali memenuhi kewajibannya untuk wajib lapor terkait kasus pornografi yang menjeratnya ke Polda Metro Jaya. Gisela dikenai wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Senin pagi sekitar pukul 9.30, artis Gisela Anastasia atau Gisel datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani wajib lapor atas kasus pornografi yang menjeratnya. Hingga saat ini Gisel mengaku masih akan mengikuti setiap proses hukum dan belum mengetahui sampai kapan akan menjalani wajib lapor. Kepada wartawan, Gisel hanya mengutarakan rasa syukurnya karena tidak ditahan. Masih seperti biasa sayang. Masih seperti biasa, wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Ini kan hari Senin, jadi kita datang, udah selesai. Kira-kira sampai berapa kali sih? Nggak tahu, sama-sama nggak tahunya. Kita ngikutin prosedur aja. Nanti sampai ini berikutnya ya. Artis Gisela Anastasia atau Gisel tidak ditahan atas kasus video syur yang menjeratnya. Gisel dikenai wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Rekan Gisel, Michael Yokinobu yang juga tersangka kasus video porno juga tidak ditahan. Nobu juga dijadwalkan hadir untuk memenuhi wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Vicky Rian, Sutrisno, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kasus video asusila artis Gisela Anastasia menggegerkan publik pada November 2020 lalu. Pada kasus tersebut, Gisel dan Michael Yukinobu de Freitas ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani wajib lapor. Video asusila berdurasi 19 detik beredar di media sosial November 2020 lalu. Salah satu pemeran dalam video disebut-sebut mirip penyanyi Gisela Anastasia atau Gisel. Polisi kemudian memanggil Gisel untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Usai diperiksa, Gisel enggan berkomentar kepada wartawan terkait video tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan setelah polisi menangkap 2 tersangka penyebar video. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Namun polisi masih memburu tersangka yang pertama kali menyebarkan video. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara menurut pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan video syur milik artis Gisel bukanlah hasil rekayasa digital. Setelah sempat membantah, Gisel pun akhirnya buka suara dan mengakui jika video yang beredar luas di masyarakat merupakan dirinya. Video direkam di salah satu kamar hotel di Medan pada 2017 lalu. Polisi pun kemudian menetapkan Gisel dan Michael Yukinobu de Freitas sebagai tersangka dalam kasus video asusila ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Artis Vanessa Angel menyambut gembira setelah dinyatakan bebas dari Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Vanessa sebelumnya sempat menjalani masa asimilasi COVID-19 dan menjalani masa tahanan di rumah setelah terjerat kasus narkoba. Vanessa Angel mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Jakarta yang berada di Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur pada Senin siang, datang untuk mengambil surat keterangan bebas dari lapas. Didampingi sang suami, Vanessa Angel menyatakan senang dapat menghirup udara bebas. Ia berencana melanjutkan kegiatan sebagai seorang ibu dan karir artisnya setelah dinyatakan bebas. Udah boleh ya, udah mulai bisa syuting lagi sih. Kemarin kan belum bisa syuting, cuma bisa kerja di rumah aja, endorsean segala macam. Sekarang udah bisa syuting lagi, udah bisa. Kasih ya semua. Vanessa Angel sebelumnya terjerat kasus narkoba dan divonis 3 bulan penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Presenter kondang Raffi Ahmad digugat ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat oleh seorang pengacara. Raffi yang baru saja menerima suntik vaksin COVID-19 perdana diduga lantaran menghadiri sebuah pesta tanpa protokol kesehatan.
Beberapa jam usai menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, presenter kondang Raffi Ahmad menghadiri sebuah pesta. Tangkapan layar dalam akun Instagram rekan Raffi, Anya Geraldine, Raffi dan istrinya serta beberapa rekannya berpose tanpa mengenakan masker. Dalam foto juga menunjukkan tidak ada jarak fisik. Atas aksinya itu, warganet ramai-ramai mengecam Raffi. Bahkan Raffi juga mendapat kecaman dari sejumlah artis. Tidak hanya mendapat kecaman, pengacara David Tobing melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Raffi dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan dan tindakannya tidak memberi contoh yang baik sebagai influencer. Sebelumnya, Raffi telah menyampaikan permohonan maaf. Suami Nagita Slavina itu juga mengakui keteledorannya. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Selain digugat, Raffi Ahmad juga akan dipanggil polisi untuk mengusut dugaan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Sebelumnya pada Rabu lalu, Raffi mendapat keistimewaan sebagai penerima vaksin COVID-19 perdana di Istana Negara. Raffi mendapat kesempatan bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri serta pejabat lainnya. 15 jenazah korban Sriwijaya RSJ 182 telah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara untuk mempermudah proses identifikasi, tim DVI mengambil rekaman CCTV yang memperlihatkan korban sesaat sebelum naik pesawat. Tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 29 korban pesawat Sriwijaya RSJ 182. 15 diantaranya telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Untuk mempermudah proses identifikasi, tim DVI Polri mengambil rekaman CCTV di bandara yang memperlihatkan korban sesaat sebelum naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu 9 Januari 2021 lalu. Kami punya database dalam OS Inapis yang nantinya akan mendukung sepenuhnya terkait dengan data-data yang diperoleh untuk mengungkap kejelasan dari identifikasi para korban pesawat ini. Nah, saat ini Inapis sudah mengantongi data dari CCTV. Nanti CCTV yang ada di bandara terkait dengan sebelum korban memasuki pesawat akan dianalisis di alat kami. Mudah-mudahan nanti hasilnya jelas dan segera dapat diperoleh. Kemudian terkait dengan sidik jari memang saat ini kami belum mendapatkan hasil. Tetapi mudah-mudahan melalui analisis CCTV yang kami peroleh bisa lebih mendukung terkait dengan kejelasan dari identifikasi para korban. Di hari ke-10 evakuasi, tim DVI sudah menerima 438 sampel DNA. Sampel DNA dibutuhkan untuk mengidentifikasi 62 korban yang terdiri dari 32 laki-laki dan 30 perempuan. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Septian Bayu, iNews melaporkan. Hari ke-10 operasi pencarian Sriwijaya RSJ 182, tim gabungan mempersempit titik pencarian. Sejauh ini tim gabungan berhasil menemukan 308 kantong body part, 58 kantong serpihan kecil, 54 kantong serpihan besar flight data recorder, serta casing dan baterai CVR. Operasi pencarian Sriwijaya R182 yang jatuh di perairan Pulau Seribu 9 Desember lalu memasuki hari ke-10. Petugas mempersempit ruang lingkup pencarian di bawah permukaan laut menjadi 4 sektor dan per sektornya menjadi 15 hingga 30 meter. 300 penyelam diturunkan untuk fokus mencari korban serpihan pesawat dan memori CVR. Sekarang ini, hari ini adalah hari terakhir dari waktu perpanjangan. Ya, jadi kalau aturan atau undang-undang di dalam pencarian dan pertolongan itu waktu operasinya adalah 7 hari. Kemudian kemarin kita sudah dengar bahwa diperpanjang 1 kali, ya,
selama 3 hari. Nah, hari ini hari terakhir. Nah, apakah hari ini diperpanjang atau tidak? Mari kita nanti menunggu keputusan dari pemimpin. Pencarian memori dari kokpit voice recorder terkendala gelombang laut dan keadaan berlumpur yang cukup mengganggu jarak pandang. Semakin hari temuan dari operasi SAR Sriwijaya Air SJ182 semakin sedikit bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Enggar, Bayu, iNews melaporkan. Pemirsa, apa temuan baru pada pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 di hari ke-10 ini? Sudah ada rekan kami, Louis Ayu, di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Louis, berdasarkan agenda, hari ini merupakan hari terakhir pencarian. Apakah pencarian akan diperpanjang atau tidak? Apakah sudah ada keputusannya? Ya, benar sekali bahwa hari ini merupakan hari terakhir terkait dengan pencarian setelah perpanjangan pertama selama 3 hari pencarian kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Apakah nantinya akan dilakukan perpanjangan pencarian? Tentu akan diputuskan melihat dari hasil evaluasi pencarian selama ini. Melalui Kabasarnas tentunya tadi diinformasikan bahwa saat ini masih dalam melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait dan juga melaporkan kepada Kementerian Perhubungan terkait dengan hasil pencarian hingga sampai dengan hari ini. Dari informasi yang kami dapatkan pula bahwa hari ini juga akan diputuskan apakah pencarian akan tetap dilakukan atau tidak. Sementara untuk update hari ini, Basarnas dan juga tim gabungan memperkecil area penyelaman operasi pencarian pesawat. Fokus pencarian juga pada operasi ke hari ke-10 ini, yakni bagian dari memori kokpit voice recorder atau CVR, kemudian juga tentunya body part dari jenazah penumpang dan juga bagian pesawat lainnya yang saat ini masih belum ditemukan. Dan informasi yang baru saja kami dapatkan di mana kapal Rigel dan juga Bakamla baru saja menerima dan menyerahkan kepada tim Basarnas terkait penemuan hari ini, di mana mengingat hari ini cuaca yang begitu kurang mendukung, di mana berawan dan cukup arus di bawah laut yang sangat kencang sehingga mempersulit tim penyelam untuk mencari atau melakukan pencarian. Kedua kapal dari Bakamla maupun juga KRI Rigel hanya menyerahkan masing-masing 1 kantung jenazah yang berisi body part jenazah penumpang dan juga serpihan dari pesawat Sriwijaya Air. Anissa. Louis, apa pertimbangan dari tim SAR gabungan untuk melanjutkan ataupun memberhentikan proses evakuasi dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa juga serpihan-serpihan dan juga yang paling terutama adalah voice recorder cockpit yang masih belum ditemukan sampai dengan saat ini, sehingga itu memungkinkan hal untuk dipertimbangkan apakah pencarian akan dihentikan atau masih akan dilakukan terus pencarian hingga sampai dengan ditemukannya bagian-bagian yang tadi sudah saya sebutkan. Wilson. Louis, hari ini diturunkan sekitar 300 penyelam dengan titik pencarian yang dipersempit. Kondisi di bawah air sendiri seperti apa? Apakah masih terkendala jarak pandang dan kondisi air yang keruh? Ya, Anissa, seperti yang tadi diinformasikan oleh tim Basarnas kepada kami, rekan media di JICT, jika melihat cuaca pada hari ini memang diketahui di perairan Kepulauan Seribu, terutama di titik pencarian memori CVR, dalam keberadaan mendung dan awan yang tebal, dan juga di dalam perairan arus yang cukup deras ini, sehingga salah satu hal yang mungkin dipertimbangkan oleh para tim penyelam untuk melakukan pencarian di sore hari ini, di mana tadi disampaikan juga mereka lebih fokus untuk menemukan ataupun untuk mencari serpihan maupun puing-puing lainnya ini pada pagi hari
di mana lebih cerah gitu, lebih terang untuk jarak pandang para penyelam untuk melakukan ataupun untuk menemukan serpihan ataupun puing-puing dari pesawat Sriwijaya Air. Baik, terima kasih Luis Ayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rumah milik keluarga Arneta Fauzi, korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kompleks Taman Lopang Indah, Kelurahan Unyur, Kota Serang, dibobol maling. Pencuri membawa sejumlah barang dari rumah korban. Inilah kondisi kediaman Arneta Fauzi di Kompleks Taman Lopang Indah, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Para pencuri memanfaatkan rumah yang ditinggal penghuninya setelah Arneta Fauzi dan ketiga anaknya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Maling diduga masuk ke dalam rumah pada hari Minggu kemarin melalui atap dan turun melalui kamar anak korban. Dengan leluasa pencuri menggasak 2 unit sepeda, perkakas rumah tangga, hingga tabung gas LPG 3 kg. Dari mana? Masuk dari genteng, turun ke plafon. Pas kejadian ini yang tahu siapa Pak pertama? Pertama tahu yang jaga asisten rumah inilah. Pak pakai masker. Asisten rumah ini. Itu yang hilang apa aja Pak? Yang setahu saya ya, sepeda, tabung gas, udah itu dorong-dorong bayi, rak jemuran itu. Hingga saat ini kasus pencurian tersebut masih ditangani Polres Serang, Kota Banten. Sebelumnya Arneta Fauzi bersama 3 anaknya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak. Mereka hendak menemui sang kepala keluarga, Yaman Zai, yang bekerja di Pontianak. Hingga kini keluarga masih menanti kepastian identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pengungsi gempa di Stadion Manakara, Kabupaten Mamuju berebut mendapatkan air mineral di dapur umum. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Bikin musik yang bagus itu perlu taste. Kayak Sasa nasi goreng, taste favorit andalan aku. Pagi bisnis, malam nge-host, nggak masalah. Kalau lapar, ada partner andalan gue, Sasa nasi goreng. Jalanin passion tiap hari, bisa dibikin enak. Bareng Sasa nasi goreng yang kaya rasa.